Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, puji Tuhan, haleluya, Buddha Maha Pengasih. Oke, teman-teman CGP yang hebat dan luar biasa, yang terhormat Bapak fasilitator saya, Bapak Gusti Ketut Atmaja, yang terhormat pengajar praktek saya, Bapak Gede Putra. Pada kesempatan ini saya akan melakukan rangkaian coaching berikutnya adalah pasca observasi dari sebuah aksi supervisi akademik yang akan saya lakukan bersama Ibu Herma, guru bahasa Inggris SMKN 1 Tabanan. Oke, selamat sore Ibu Herma. Sore. Gimana kabar? Baik. Selalu baik dan luar biasa ya. Gimana nih pembelajaran hari ini? Kita berjalan sukses? Tadi ya lumayan lah, tapi ya seperti antisipasi saya, ada siswa-siswa yang tidak maksimal melakukan kegiatan di kelompoknya, jadi harus saya berikan arahan lagi untuk ayo ini kerjaan bareng-bareng satu kelompok, bukan yang kerja itu harus semuanya. Ibu Herma, nah terkait aksi yang kita sudah lakukan kemarin, di mana pertama dari rangkaian supervisi akademik kita sudah melakukan yang namanya observasi, terus kemarin juga sudah kita lakukan observasi pengajaran Ibu Herma di kelas, terus sekarang saatnya saya melakukan seperti kegiatan refleksi, yaitu kegiatan pasca observasi, di mana di sini tujuannya adalah untuk menggali apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari sistem pembelajaran yang Ibu Herma lakukan. Ibu Herma ada waktu kan untuk saya? Udah. Terima kasih Bu Herma. Oke, Ibu Herma, di sini saya akan menanyakan kira-kira apa yang bisa kita diskusikan dari obrolan singkat atau yang bisa kita sharing dari proses observasi pembelajaran yang Ibu Herma lakukan. Mungkin Ibu Herma bisa share tentang kekurangan atau kelebihan, apa yang menjadi kelebihan atau yang menjadi kekurangan selama proses observasi. Nah, terkait dengan itu saya pengen nanya kembali sama Bapak. Jadi kalau misalnya di kelasnya Bapak ada, kan nanti Bapak sudah lihat di kelas seperti apa anak-anak tuh, karena sudah lihat masing-masing dari mereka mengerjakan apa. Kalau misalnya di kelasnya Kak Ica, kalau misalnya ada pekerjaan kelompok itu gimana caranya biar semuanya mau ikut serta membantu pekerjaan? Jadi nggak ada yang misalnya satu main HP, satu diam, nungguin gitu. Oke, luar biasa, Herma. Di sini saya akan memberikan ilmu apa yang saya dapatkan di sini. Mungkin dalam pembelajaran terkait di kurikulum Merdeka, kalau kita pembelajaran pertama ya pasti openingnya yang kemarin saat saya observasi, mestinya kalau guru itu ya selalu menyampaikan, mungkin Herma sudah menyampaikan terkait tujuan pembelajarannya apa, materinya apa, tujuannya apa. Nah, di sana habis itu kalau kita di guru penggerak, biar anak-anak selalu semangat, apapun teknik pembelajarannya mau personal atau kelompok, ya kita biasa lakukan scripting. Saya kadang-kadang Ya, tapi karena ini tuntutan di kurikulum Merdeka, anak-anak harus selalu bahagia. Mungkin kalau jam-jam terakhir itu wajib ice breaking kali ya, biar nggak tiap ya. Nah itu di ice breaking, terus teknik silence yang mungkin seperti short meditation yang singkat untuk penenangan. Kenapa? Ya karena dengan tenang mereka akan senang belajarnya. Apalagi ada speakingnya yang memang benar speaking di itu dari segi pemahaman, terus dari segi prosesnya, bagaimana biar semua anak dalam diskusi kelompok itu selalu aktif. Tentunya kita harus pelajari dulu materinya yang mau dimainkan apa. Kira-kira dengan materi ini biar anak bisa aktif itu apa? Karena setiap materi untuk bisa mengaktifkan setiap anak kan agak susah. Karena mungkin dari materi ini kita memerlukan 3 item, sementara anaknya ada 5, ada 4. Kan mungkin yang 2 ini kurang. Mungkin dari kelebihan, nah dari kelebihan itu mungkin satu topik ini ya, tadi kan ada orientation yang seperti itu, yang orientationnya kan ada 3 berapa tuh? Di kemarin yang di konteks atau orientation apalagi itu? Philosophy fans sama reorientation. Nah itu kan ada 3. Mungkin kalau satu kelompoknya itu ada 6, tinggal 3 ini dibagi 6, berarti satu kelompok 2 orang memberikan satu topik. Yang orientation bagian ini, yang ini bagian ini, yang ini bagian ini. Oh iya. Nah, nanti setelah jadi masing-masing kita sharingkan bersama. Mungkin kenapa isi tahu kan orientasinya enggak tambahin ini.
terus si B, oh iya benar, ini tambahin ini, akhirnya terjadi deal yang bagus. Ya, saya nggak bagi kayak. Nah terus kalau segi prosesnya sih sudah bagus, karena saya lihat Irma juga sudah melakukan teknik pendampingan yang luar biasa, istilahnya aktif ya. Mungkin kalau di guru-guru lain kalau anaknya kerja kelompok, gurunya main HP, mungkin nggak tahu, tapi ini Bu Irma kan sudah dulu, sudah bagus, karena artinya sudah menyatu dengan anak itu sendiri. Jadi anak nanya, ini sudah bisa jawab, ya walaupun nggak bisa satu persatu, nggak maksimal kan, tidak kelompoknya sudah Bu Irma datengin, kapolrinya udah bagus. Berikutnya, oke. Nah, apakah rencana perbaikan yang Ibu sampaikan saat sesi pra observasi sudah dilakukan? Artinya terkait, kemarin saya nanya kira-kira bagaimana kekurangan apa yang menjadi kekurangan dari pembelajaran materi tersebut. Sesi observasi sudah dilakukan. Nah, waktu kemarin waktu sebelum observasi itu kan saya belum menemukan solusi untuk pembagian job desk seperti yang tadi itu. Jadi ya itulah hasilnya, jadinya mungkin baru bisa saya terapkan nanti ketika saya menugaskan anak untuk bikin kerja kelompok lagi, baru saya bisa buat konsiderasi. Luar biasa, berarti Bu Irma nanti sudah punya memo atau catatan kecil kira-kira apa yang nanti akan Ibu Irma lakukan. Nah, terkait tujuan pembelajaran, pasti inginnya kalau semua murid, guru menginginkan semua anak tuh bisa mencapai apa yang ingin kita jadikan sebuah pembelajaran. Nah dari sesi kemarin pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu kan bisa mengamati ya, kira-kira sudah semua nggak anak-anak tuh bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Nah, kalau tujuan pembelajarannya itu kan adalah untuk menulis sebuah recount text. Nah, kalau saya lihat-lihat, mereka itu kan kerjanya dalam kelompok. Di kelompoknya jadi sebuah recount text. Cuman mungkin dalam kelompok itu masih ada siswa-siswa yang perlu dibantu, karena gini, di bahasa Inggris itu biasanya permasalahannya dalam mengarang atau menulis itu di bahasa Inggris itu karena di bahasa Indonesianya yang mereka belum rapi kalimatnya itu. Jadi ketika misalnya mereka menggunakan bantuan Google Translate dan lain sebagainya tetap berantakan. Nah, jadi yang perlu asistensi adalah anak-anak yang kemampuan berbahasanya ini yang kurang, yang perlu kita kita kasih pendampingan gitu. Jadi waktu menyusun kalimatnya, kadang-kadang anak-anak sekarang itu naruh titik koma aja sembarangan gitu. Ada yang kalimatnya tuh sudah terdiri dari banyak SPOK gitu, tapi nggak ada titiknya sampai bawah, jadi dilanjut gitu. Jadi itu memang harus diingatkan dari anak-anak seperti itu. Oke. Nah kasusnya Bu Irma ini mungkin saya sudah alami sebelum Bu Irma ada di sini. Kenapa? Saya ingin di UGP bahasa Inggris dan bahasa Inggris nyambung jadi satu. Karena pasti Bu Irma tadi bilang untuk bisa bahasa Inggris speaking dasar mereka orasi bahasa Inggrisnya harus bagus. Artinya apa? Saya ingin mengkomunikasikan teman-teman di bahasa Indonesia khususnya SMP biar mereka tuh lebih sering memainkan anak tuh melakukan pelajaran orasi. Tentunya berbicara, mengungkapkan sebuah pendapat. Jadi begitu di SMA atau SMK kita mengkritnya lebih gampang. Tapi kalau di SMP mereka jarang melakukan hal seperti itu. Mereka guru-gurunya lebih bermain di konteksnya LKS, kerja anak-anak, ada feedback. Ya kita yang susah di SMK, karena di SMK kan dituntut anak biar bisa ngomong, karena setelah tamat mereka cari kerja. Beda dengan di SMP, setelah tamat dia harus proses lagi. Itu permasalahan itu mungkin menjadi sebuah kendala. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya program guru penggerak ini kita sering sharing dengan teman-teman, akhirnya ada ide-ide yang akan muncul. Mungkin nanti di cross makul. Iya, itu cross makul sangat penting sekali. Apalagi bahasa Bali. Pengalaman saya ngajar di bahasa Inggris di sekolah yang sama, anak kita suruh speaking dia nggak bisa pakai bahasa Inggris, saya minta pun dengan bahasa Bali, ternyata mereka melanjutkan balik lagi, makin tidak bisa. Oke, Bu Irma. Nah, dari pembelajaran yang kita observasi kemarin, tentunya Bu Irma punya rasa baik dan perlu ditingkatkan. Kira-kira apa sih proses terbaik yang selama Bu Irma kemarin lakukan di pembelajaran yang perlu ditingkatkan, yang baik, terus yang kurang itu
yang mana kira-kira perlu dibenahi? Yang menurut saya baik itu adalah perbaikan. Ada waktu untuk memperbaiki draft ini karena bukan pelajaran satu pertemuan gitu ya, karena ini secara kontinu gitu beberapa pertemuan untuk bahas rekam teks. Saya merasa ini pertama kalinya saya mencoba menerapkan peer assessment dan juga koreksi langsung. Kadang-kadang biasanya kan kita suruh anak menulis, habis itu kita periksa, langsung kasih nilai. Jadi kadang-kadang anak-anak itu nggak tahu salahnya di mana, apa yang bisa mereka perbaiki gitu. Jadi dengan adanya tahap-tahapan seperti yang sekarang ini, saya rasa itu merupakan salah satu kegiatan yang baik gitu, karena mereka punya kesempatan untuk mengetahui kesalahan mereka di mana dan punya kesempatan untuk memperbaiki, sehingga nanti ketika mereka sudah selesai gitu, di akhir itu mereka sudah menghasilkan teks atau tulisan yang memang sudah terbaik gitu. Jadi bukan yang dari bukan di awal itu dibikin masih banyak kesalahannya karena ada drafting dan lain sebagainya. Oke, itu menurut saya itu perbaikan yang ingin Bu Herma lakukan ya. Kira-kira apa nih aksi nyatanya perbaikan Bu Herma yang ingin Bu Herma lakukan ke depannya sama anak? Apakah mulai besok atau kita nunggulah bulan depan atau semester depan? Oke. Kalau untuk perbaikan yang saya rasa perlu diperbaiki itu dari segi manajemen kelas barangkali ya. Soalnya namanya anak-anak SMA, apalagi di kelasnya banyak cowok, kadang-kadang kalau misalnya kita tidak benar-benar memonitor, mereka bisa main-main dan lain sebagainya. Nah itu saya rasa nggak bisa menunggu bulan depan, tapi setiap ketemu sama mereka harus selalu kita buat situasi dan kondisi di mana mereka harus bertanggung jawab atas misalnya dalam tugas kelompok itu mereka ada tanggung jawab seperti yang tadi Pak Eca kasih. Jadi saya harus untuk lesson plan berikutnya di RPP berikutnya dan juga penerapan lesson plan-nya itu saya harus sudah merencanakan di awal nih, kalau misalnya tugasnya kelompok bagian mana yang kiranya bisa anak-anak kerjakan sesuai bagiannya gitu. Harus saya bagi di awal, enggak yang langsung udah kalian satu kelompok bikin ini, tapi harus dibagi. Dan itu harusnya ketika pembelajaran berikutnya mungkin menggunakan kegiatan yang serupa itu harus sudah saya tanamkan. Oke, nah tadi dari observasi yang kita lakukan dari pembelajaran kemarin, Ibu Herma sana melakukan pelajaran berdiferensiatif dari segi produk, itu adalah kerja kelompok, tugas dalam bentuk kerja kelompok. Nah, tugas produk dari pembelajaran diferensiatif dalam bentuk kelompok tentunya punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kira-kira yang kalau kita ingin mencapai tujuan pembelajaran kalau bahasa Inggris itu kan ada 4 potensi ya. Ada speaking, reading, writing, and listening. Nah, biar bisa menyatu ke 4 item ini bersinergi menjadi satu dalam satu langkah, kira-kira mana yang lebih baik dalam diskusi kelompok atau tugas personal? Kalau untuk penentuan tugas kelompok sama tugas individu, biasanya saya melakukan variasi. Jadi satu semester itu ada tugasnya yang dalam bentuk individu, ada yang tugasnya dalam bentuk kelompok, disesuaikan dengan tingkat kesulitan atau model apa yang topik yang dibahas. Kalau kayak pertemuan, maksudnya materi sebelumnya itu kan saya bahas tentang interest. Jadi mereka menulis dan juga menyampaikan, mempresentasikan speaking gitu, apa yang mereka sukai. Kalau itu kan nggak mungkin dikerjakan secara kelompok karena mereka memiliki interest yang berbeda-beda. Jadi di bagian itu mungkin saya bikin dengan tugasnya individu. Kalau yang ini yang rekam ini karena kalau untuk individu terus dengan tuntutannya ada membuat writing, ada drafting, ada video, dengan tugas-tugas mata pelajaran yang lain rasanya berat kalau dibuat sendiri, makanya saya putuskan untuk kelompok.
kelompok. Cuman memang ya namanya tugas kelompok ya ada biasnya, seperti yang kita udah bahas tadi, ada yang memang anak kerjanya lebih dalam kelompok itu, ada yang kerjanya kurang. Cuman balik lagi nanti ketika penilaian, karena kayak di speaking itu ada pembagian, jadi misalnya di recount text ini, di videonya itu nanti mereka tidak akan berbicara bersama-sama gitu, jadi ada giliran di sana. Misalnya kan recount text-nya udah jadi yang akan di video ini, misalnya si A ngomong sekian, misalnya satu paragraf, habis itu yang si B satu paragraf. Jadi walaupun itu secara teks itu dibuat bersama-sama, nanti ketika eksekusinya di video itu kedengaran siapa yang memang menguasai berbicara mengenai teksnya itu, ya dari segi pengucapan dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya mereka nggak ikut serta bikin, kadang-kadang berhenti di mana, komanya di mana itu pasti nggak tahu, pasti sembarangan. Dari fluensi mereka speaking kita bisa tahu nah ini memang benar-benar menguasai materi dari pas set ya. Nah, dalam pembelajaran kemarin itu kalau kita lihat agak sedikit keluar ya dari materi ini, tuntutan zaman kita kan kurikulum merdeka ya. Tapi kalau menurut Herma ini, sudahkah kita sebagai guru merdeka memberikan materi kepada anak? Kalau saya pribadi, kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya yang dari capaian pembelajarannya yang sekarang di kurikulum merdeka itu masih terlalu ambigu gitu. Kalau misalnya di kurikulum 2013 sudah ada jelas nih topik yang harus kita bahas ya, Pak. Cuman untuk SMK di kurikulum 2013 menurut saya memang kurang relevan materi-materinya, karena SMK sama SMA-nya kan agak disamain, sementara kebutuhan kita lain. Mungkin kalau lebih banyak ke situational dialogue ya, contextual dialogue itu lebih relevan, karena memang anak-anak lulusan sini yang diperlukan bahasa Inggrisnya seperti itu. Kalau misalnya bahas naratif teks gitu, sekarang topiknya ada naratif teks, ada dongeng. Saya kurang melihat dalam situasi apa anak-anak akan menceritakan tentang dongeng atau legenda itu ketika mereka berbahasa Inggris gitu. Karena saya sendiri, kita kan juga pernah SMA, kita sudah kuliah S1 bahasa Inggris gitu. Nggak ada rasanya situasi ketika kita ngobrol sama bule langsung atau sama rekan kerja, seandainya nanti anak-anak kerja di perusahaan internasional, itu nggak ada situasi yang mengharapkan mereka untuk menceritakan tentang dongeng. Tapi misalnya mereka jurusan pemasaran, ya bahasa yang diperlukan kan pembicaraan yang terkait dengan pemasaran. Cuman dari kurikulum merdeka ini kita tidak disiapkan dengan materi itu, karena kan nggak bisa guru itu ujuk-ujuk langsung sedia materi seperti itu. Orang saya aja dulu S2 harus tesis 1 tahun dulu membuat buku English for Food and Beverage Service, itu cuma Food and Beverage Service, belum jurusan yang lain gitu kan. Oke, Bu Herma, mungkin pengalaman Bu Herma mungkin sedikit sama dengan saya, karena kita kalau Bu Herma main di diploma, saya mainnya di SMK pariwisata. Nah, seperti permintaannya Pak Yan sendiri itu benar apa yang disampaikan Pak Yan. Buat apa sih kita mengajak recounts, bercerita tentang benda-benda yang lain kalau kita SMK, karena begitu dia tamat pasti mereka akan menceritakan mengaplikasi ilmunya itu. Seperti di pariwisata food and beverage, begitu dia nge-sub sebuah dish, sebuah hidangan, pasti ditanya what is the ingredient, what is the making process, karena tamu juga ingin tahu bahannya nih apa, cara masaknya gimana, apakah diasap atau gimana. Di saya kalau ayam diasap akan ngaruh sama kesehatan saya, tapi kalau direbus enggak, itu perlu dijelasin. Yang berbicara bahasa Inggrisnya itu tidak bisa ya susah juga ya, makanya dan itu nggak masuk kurikulum ya. Makanya saya juga di sini sedang belajar bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Inggris materi jurusan. Dan saya carinya ya di YouTube. Ini materinya seperti ini, saya kembalikan sama kaprolnya, saya konsultasi sama kaprol, saya disuruh mengajar bahasa Inggris jurusan. Kira-kira yang cocok itu materi semester 1 atau semester 2. Nah, setelah dikasih keterangan sama kaprol, semester 1 baca. Akhirnya saya bikin kesepakatan sama anak-anak,
begini loh, begini, akhirnya mereka sepakat. Dan anak-anak sampai detik ini walaupun jurusan PS itu lancar sekali dia menjelaskan dalam bahasa Inggris. Dan dia jelaskan dalam bahasa Inggris, terus translate-nya mereka nggak boleh tulis, jadi mereka hafal. Jadi nanti begitu tamat, paling tidak sudah ada bayangan waktu. Oke, Miss Herma, luar biasa sesi pasca observasi kali ini, sungguh pembelajaran yang luar biasa. Walaupun saya ada di bidang penggerak, tentunya saya juga tidak akan pernah lepas untuk selalu bisa belajar dengan Miss Herma walaupun statusnya bukan guru penggerak. Mungkin dari status saya guru penggerak tapi menggerakkan belum bisa maksimal. Oke, Miss Herma, terima kasih atas waktunya. Semoga kita selalu bisa bersharing, berkolaborasi dan berkolaborasi. Oke, saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, puji Tuhan. Alam.